Sejarah 8 tokoh pada masa kejayaan Islam, beserta hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Sejarah 8 tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. Bila dinilai bermanfaat, silakan subscribe dan komen. Terdapat banyak tokoh pada masa kejayaan Islam, beserta hasil karyanya yang tercatat dalam sejarah. Berikut profil 8 tokoh Islam yang belum banyak diketahui. Daftar tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya tercatat dalam sejarah, mulai dari ahli filsafat Al-Farabi sampai dengan pakar kedokteran Ibnu Sina. Dalam sejarah masa kejayaan Islam, sejak era kekhalifahan Rasyidin hingga Kesultanan Utsmaniyah, muncul tokoh-tokoh Islam, yang amat berpengaruh dan menghasilkan karya atau penemuan di masing-masing bidang keilmuannya. Berbagai cabang ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani kuno diterjemahkan dengan masif. Selain itu, para ilmuwan Muslim juga gencar menulis buku dan karya-karya ilmiah atau berupa penemuan. Dilansir NU Online, perpustakaan dibangun di mana-mana, misalnya di masa dinasti Abbasiyah, perpustakaan dan masjid dijadikan pusat pendidikan umat Islam. Para pelajar dan ilmuwan melakukan kajian dan debat ilmiah di masjid dan perpustakaan-perpustakaan. Selain perpustakaan, institusi pendidikan juga tumbuh subur, bahkan, 3 universitas tertua di dunia berdiri di masa kejayaan Islam yang terus langgeng hingga sekarang, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang berdiri pada tahun 859 Masehi. Universitas Al-Azhar di Mesir berdiri pada tahun 972 Masehi, dan Universitas Nidamiyah di Baghdad berdiri pada tahun 1018 Masehi. Berkat pendidikan dan situasi keilmuan di masa kejayaan Islam, lahirlah sejumlah tokoh-tokoh dan ilmuwan Muslim yang namanya terus dikenang hingga sekarang. Dalam uraian masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali yang diterbitkan Universitas Terbuka, dituliskan sejumlah tokoh-tokoh Muslim berpengaruh berikut ini. 1. Al-Kindi, lahir 188 wafat 260 Hijriah. Al-Kindi bernama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah, sekarang salah satu kota di Irak, tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsuf Arab. Selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif. Ia menulis banyak karya di banyak sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Di antara buku-buku terkenal karangan Al-Kindi adalah, Kitab Al-Kindi Ilal Mutashim Bilah Fil Falsafatil Ula, Kitab Al-Falsafah Ad-Dahilat wal Masail Al-Mantikiyah wal Muktasah wa Ma Fawqa Tabiyah, Kitab Finnahu Latanalu Al-Falsafah Ila Bi Ilmil Riyadiyah, dan lain sebagainya. 2. Al-Farabi, lahir 258 wafat 339 Hijriah. Al-Farabi bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhon, Ibnu Uslak Al-Farabi, lahir di Farab, Transoksiana, Asia Tengah pada 258 H dan wafat di Damaskus, Suriah, pada tahun 339 Hijriah. Sejak kecil, Al-Farabi dianggap sebagai sosok berbakat istimewa. Ia menguasai banyak bahasa, dengan konsentrasi Arab, Persia, Turki dan Kurdi. Di bidang filsafat, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Ia juga amat ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Saking ahlinya di bidang filsafat, ia mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles yang disebut guru pertama. Di antara karya-karya Al-Farabi yang terkenal adalah Al-Musiki Al-Kabir, Isoul Iko, Isoul Ulum wa Ta'rif Bi'auradiha, dan lain sebagainya. 3. Ibnu Hisam, lahir 354 wafat 430 Hijriah. Ibnu Hisam bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Hisam, lahir di Basra, Irak pada 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah. Hingga sekarang, Ibnu Hisam dikenal sebagai bapak optik modern. Di Barat, ia dikenal dengan nama Al-Hasan. Ibnu Hisam menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail.
Analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Manazir, buku optik, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik di banyak universitas di dunia. 4. Ibnu Sina, lahir 370 wafat 428 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, kini termasuk Uzbekistan, pada 370 Hijriah dan wafat pada 428 Hijriah di Hamazan, kemungkinan berada di wilayah Persia atau Iran. Ibnu Sina menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia menjadi amat terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fit Tibb, yang berisi ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Ibnu Sina berhasil mengkodifikasi pemikiran kedokteran Yunani dan Arab. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting disiplin kedokteran di masa itu, bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. 5. Al-Ghazali, lahir 450, wafat 505 Hijriah. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran, pada 450 Hijriah dan wafat pada 505 Hijriah. Ia bernama asli Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan. Di Barat, ia dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Al-Ghazali memperoleh pendidikan di Madrasah Imam Al-Juwaini. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teologi Islam dan tasawuf. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Tahafutul Falasifah, dan lain sebagainya terus dipelajari di berbagai belahan dunia hingga sekarang. 6. Ibnu Rus, lahir 520 wafat 595 Hijriah. Ibnu Rus bernama lengkap Abul Walid Muhammad Ibnu Rus, lahir di Spanyol, Andalusia, pada 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ibnu Rus menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karyanya yang terkenal adalah Kitab Bidayatul Mujtahid, Kulliyat fit Tibb, Faslal Magalfi Mabainal Hikmah was Syariah, dan lain sebagainya. Ibnu Rus berpendapat antara filsafat dan Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 7. Jabir Al-Hayyan, lahir 721 wafat 815 Hijriah. Jabir Al-Hayyan bernama asli Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ia disebut sebagai ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan ilmu kimia. Hingga sekarang, ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir lahir di Kufah, Irak, pada 721 dan wafat pada 815 Hijriah. Ia memperoleh pendidikan dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Ja'far Shadiq, serta Barmaki Vizier di Baghdad. Di antara kontribusi Jabir adalah, ia mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Beberapa buku hasil karangannya masih menjadi rujukan hingga sekarang, mencakup Kitab At-Tajmi, Az-Zibakas Syarqi, Kitab Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. 8. Ibn Khaldun. Tokoh pada masa kejayaan Islam selanjutnya adalah Ibnu Khaldun, yang adalah ilmuwan Islam yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi. Selain itu, ia dikenal sebagai bapak ekonomi Islam, karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Dikutip NU Online, Ibn Khaldun terlahir dengan nama Abdurrahman bin Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khaldun, pada Ramadan 732 Hijriah 1332 Masehi. Sejak kecil Ibn Khaldun menjadi seorang pembelajar, petualang yang haus ilmu dengan mencari banyak guru. Hingga, pada 748 Hijriah terjadi wabah sampar yang merenggut nyawa warga-warga Tunisia dan beberapa gurunya. Apalagi,
Gurunya Al-Abili meninggalkan Tunisia untuk bergabung dengan Abu Inan di Fes. Ibn Khaldun berada di puncak kebimbangan, antara tetap sebagai penasihat raja, atau mengejar ilmu untuk belajar dari sang guru. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya, At-Ta'rif bi Ibn Khaldun, sebuah kitab autobiografi. Catatan dari kitab sejarahnya, Muqaddimah, pendahuluan atas Kitabul Ibar yang bercorak sosiologis historis, dan filosofis, Lubab al-Muhassal fi Usuliddin, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Karya-karya Ibn Khaldun berada di pinggiran, marginal, dalam struktur ilmu sosial modern. Bukan berarti diabaikan, namun belum mendapatkan tempat pada perbincangan karya-karya ilmuwan Eropa, semisal Marx, Weber, Durkheim, dan ilmuwan sosiologi dan disiplin ilmu sosial lainnya. Demikian sejarah 8 tokoh pada masa kejayaan Islam, beserta hasil karyanya. Sekian, dan jangan lupa komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.